Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa sidarain amin. Dan sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyara marat, halaman 192 yang kada dapat halamannya, halaman 192 baris kelima. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Min waladi Ismail alaihi salam. Artinya Nabi kita bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh bertambah yuhyi yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bagus lagi bertambah. Nah, jadi hendak kita panjang sedikit, bertambah yuhyi yumit hendak kita handap. Memang mengaci-acilan kalau juta panjang mah sedikit. 10 kali niscaya adalah dia seperti orang yang memerdekakan 40 orang budak daripada anak bani, daripada turunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi budak itu kalau dimerdekakan itu pahalanya ganal benar. Harga budak tuh anggaplah 50 juta seikung, berarti kita memerdekakan ratusan juta. Dan ada budak yang termasuk larang, yaitu budak turunan Nabi Ismail. Nah ini, jadi 4 ikung kita memerdekakan budak turunan Nabi Ismail dengan membaca kalimat yang tadi sudah kita baca, alhamdulillah. Jadi sudah mengamalkan tadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali membacanya. Alhamdulillah, asalnya sembahyang aja kita baca. Asal bawirid maksudnya, ada juga assalamualaikum warahmatullahi, berdiri langsung. Bid'ah aja bacaan bawirid berzikir berjamaah itu bid'ah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama minal laili wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tambahi sedikit tuh tertinggal lahul mulku wa lahul hamdu, tambahi lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, di atas tulisi hanyar sambungannya wa huwa ala kulli syai'in qadir, disambung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini walaupun panjang kita hafal bacaan. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bertambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini supaya yang kat kitab hafal. Tsumma qala, kemudian nah tarjatan dulu dah. Tsumma qala Allahumma ghfirli salatuhu. Nah, artinya barang siapa bangun seseorang daripada tidurnya, daripada malam, bangun guring jam 4, anggaplah jam setengah 4 bangun, maka bangun lagi yang tadi berubah dari kaguringannya, bisa paharatan berabah, bisa paharatan berduduk, tapi nya bangun. Nah, masyarakat membaca ini untuk aurat melengkapi. Bangun. Lalu inya membaca apa yang dikatanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Titik nget situ. Jangan tatarus, kemudian mengata. Nah, tatarus tuh. Ingat situ aja. Azim titik. Nah, imbah itu lalu inya mengata, kemudian maka mengata Allahumma ghfirli, ujarnya. Arti Allahumma ghfirli ini tuh ya Allah ampuni. Bisa juga dirubah
Allah maghfirlinya dengan kata-kata kita tergantung bahasa daerah masing-masing. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun yang banyak. Nah, yang ini bisa diubah. Kalau yang kalimat yang di atas tadi jangan diubah. Jadi bangun goreng kita. Tak kicet. Apa yang kucing bakal lahir. Tak bangun naik. Mungkin hendak mengambil akan banyu hendak menyimbur. Tapi takutan ke dapur nak jam 2 Bang. Asa kadewani juga ya kalau. Kopi sebelum pian baugah dari tempat kaguringan bisa dalam keadaan masih duduk la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya disambung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya yang Allah ampuni ulun. Nah, amun kita berucapkan minta ampun, tapi berdahulu kita berzikir kayak tadi, niscaya. Artinya hai Tuhanku ampuni olehmu bagiku, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala baginya. Nah, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala baginya. Ini Nabi yang ucap nangka ini jangan ragu-ragu. Ada boleh kita mudahanai Nabi aja, nak ada boleh itu. Mudahanai Nabi aja, pasti Allah mampuni karena Nabi yang ucap. Jadi sebelum kita minta ampun Allah dipuji dulu. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ampuni ulun banyak dosa. Dosa lawan anak, dosa lawan bini, dosa lawan kuitan, dosa lawan dosa lawan tetangga. Maka diampuni oleh Allah. Nah, atau berdoa, atau misalnya kada minta ampun tapi berdoa, atau kedua-duanya minta ampun dulu hanya berdoa, niscaya dimustajabkan baginya. Nah, arti dimustajabkan tuh dikabulkan doanya. Jadi minta ampun dulu. Belaki jelas saja sudah doanya. Yang belum berbini sama aja Pak. Maka jika ia mengambil air, nah atau misalnya cara yang ketiga nih, lalunya Mbah Tuntong sudah bacaan itu bangun, ini bujur-bujur bangun berdiri, lalu ia mengambil air sembahyang, maksudnya berwudu, tapi beristinja pang dulu lah, bebersih dulu muka belakang bawah nih. Nah lalu berwudu dan sembahyang ia, niscaya diterima akan sembahyangnya itu. Nah, diterima oleh Allah. Kenapa seluruhnya? Bila ia minta ampun diampuni, bila berdoa dikabulkan doanya, dan bila ia sembahyang diterima sembahyangnya, termasuk ibadahnya yang lain. Barakat membaca la ilaha qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Catatan jangan berharap janin tuh aja sebutin syaratnya. Kalau pengen takajut-kajut, oh ya untungnya aku inget ya pedahan yang malam Jumat tadi pian baca air langsung ada sadar yang lara ke atas pusat ke bawah lintuhut hanya bacaan. Nah kayak itu. Ini mudah-mudahan kita kawa mengamalkan lah. Walaupun Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, Sahihul Adhkar, walau marratan, walaupun sekali seumur hidup. Aslun fi fadilatil tasbih wa tahmid wa fadilatil adhkar. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan tasbih dan tahmid. Tasbih itu ya subhanallah, alhamdulillah, dan yang tinggal daripada zikir, artinya sisa dari zikir-zikir yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli sholatin salasan wa salasina wa khabbara salasan wa salasina wa hamida salasan wa salasina wa khatama al-mai'ata wa khatama
al-mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa hasilnya? Nah, ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahari. Nah, ini dalil kalau pang misalnya kita membaca imbah yang sembahyang itu dalilnya ini, nah dalilnya artinya barang siapa mengucap tasbih di belakang tiap-tiap sembahyang, artinya sembahyang 33 kali subhanallah 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 alhamdulillah sudah kita baca, dan mengucap takbir apa tadi tahmid dan mengucap tahmid, ulangin. Nah, artinya barang siapa mengucap tasbih di belakang tiap-tiap sembahyang 33 kali satu, dan mengucap takbir 33 kali, dan mengucap alhamdulillah 33 kali, dan nah artinya kan 33 tambah 33 tambah 33 itu boleh lah. Cuma kalau kita kebiasaan kan subhanallah alhamdulillah hanya Allahu akbar. Nah di sini kan subhanallah Allahu akbar hanya alhamdulillah. Nah salah kada bapak itu tepat huruf. Imbah sudah 33 tambah 33 tambah 33 99, dan disudahinya dengan yang ke 100 kali, yaitu dengan mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu jadi 100 say. Nah, niscaya diampuni oleh Allah akan segala dosanya. Dan jikalau ada seumpama dosanya tersebut seumpama buih di lautan sekalipun. Nah, walaupun dosanya tadi banyak benar, nah kayak buih di lautan. Buih di lautan itu kan kalau dihitungi, sebabnya bilainya hilang, ada pulang, timbul pulang, dihitungi di sini timbul pulang di sana banyak. Coba kan pian kalutan, coba kan, anda melihat buih, gitu. Nah, kadosa sekali-kali buih pian bakami aja nah. Hitungi dulu kayak awal apa yang sanggup menghitungi, bisa ada sanggup apalagi mau kaminya seperempat jam hitung banyak bener kata hitungan. Artinya dosa-dosa kita tuh yang banyak itu diampuni oleh Allah, tapi ini dosa kecil lah. Kalaunya dosa besar, ujar Imam Nawawi Al-Bantani, ini dosa kecil dalam kitab Tanqihul Qaul. Nah kalaunya dosa besar kada bisa. Kalau dosa besar tuh wajib ditaubati dulu, wajib disesali, wajib kita berniat kada mengulang, kada mencita-cita hendak menggawi. Nah hanya diampuni oleh Allah kalau ada berisi penyesalan, berniat kada mengulangi, hanya diampuni oleh Allah kalau dosa besar. Kalau dosa kecil biar kada minta ampun, tapi membaca ini diampuni dosa-dosa kecil tadi. Nah jadi sayang benar mun kita kada bawirid imbah sembahyang, sayang benar. Ada orang batakon kenapa hidup kada parajakian, ada parajakian. Ada juga pedagang bangkrut, kada tapi mau maju segala macam. Nah mungkin kita banyak ada dosa yang belum disesali, belum ditaubati, atau dosa kecil, dosa kecil. Nah maka supaya dosa-dosa kita tadi itu diampuni oleh Allah, diantara caranya 5 waktu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih fil yaumi mi'atan marrah qutat anhu khatayahu wa kanat misla zabadil bahri. Nah sama kayak tadi juga. Artinya barang siapa mengata subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, diulang-ulangnya di dalam sehari 100 kali, boleh berkredit lah 200 sekali duduk. Karena pulang berjalan-jalan bahuran melikit kompor, duduk pulang baca pulang 200. Berjalan-jalan bahuran muti kita pasan, duduk pulang 200. Berjalan-jalan napa-napakah yang digawe bisa sapu 200 pulang duduk. Nah boleh aja kapan sebab sini fil yaumi dalam sehari. Nah artinya boleh berkredit membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah, perang 100 sudah ulun tadi nih. 100 kali niscaya dihilangkan segala kesalahannya. Jikalau ada yang seumpama buih di laut sekalipun juga. Nah, kesalahannya dihilangkan.
para ulama menafsirkan hadis ini memadahkan bahwa arti kesalahan itu atau dosa itu bisa yang dahulu diampuni, yang sekarang dan yang akan datang dipelihara oleh Allah. Itu maksudnya dihilangkan, dipelihara oleh Allah dari manusia. Kita ini mau Allah kadang memelihara, nah, selalu tergelintir dalam kemaksiatan. Cara supaya Allah memelihara, iya yang bewirid ini nah. Subhanallah bihamdi. Pokoknya pian rasional benar. Orang tuh katuju menggibah orang, baca aja subhanallah bihamdi, insya Allah kada menggibah lagi. Punya bila bertamu lawan orang subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Kada mau bapak bandir kan kada lagi. Hah, terpelihara kada muntung dari bapak bandir kada mengaruan. Hah, logika benar ya kalau. Waruya anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqala ar-rajul tawallat anni ad-dunya wa qallat lam badasjid wa qallat zata yadayya wa qala alaihi salam fa aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiqi wa biha yurzaqun. Qala fa qultu wa madza ya Rasulullah? Qala Rasul qul subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, amaran sekumpul subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah ma baina tulu'il fajri ila subha. Apa hasilnya? Nah, ta'tiqad dunya ragimatan saghiratan wa yakhluqullahu azza wa jalla min kulli kalimatin malakan yusabbihullaha ta'ala ila yaumil qiyamah laka sawabuhu. Kecepatan kalau membaca ada aja ulangannya, kena diulang kan lipe aja ini ada aja ulangannya. Artinya diriwayatkan oleh ulama akan sebuah hadis bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar laki-laki ini, maka sembahnya atau sembahnya laki-laki itu pandai maksud sembahnya, ya Rasulullah, telah berpaling daripadaku dunia. Maksudnya kada para jakian bosan di sini salah, bosan di sana salah, di sini di sana bagiannya salah. Artinya kada para jakian, makanya dunia tuh berbuka lawannya, berpaling menjauh lawannya, berpaling daripadaku oleh dunia, dan sedikit mempunyai harta pada tanganku. Miskin, asalnya sugih ya sidin nih, tapi miskin. Lalu mengadu-ngadu lawan Nabi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi memberi komentar nih lawan orang laki-laki tadi, kamana engkau daripada salawat malaikat dan tasbih segala makhluk. Maksud kemana engkau nih, nyawa kada ma'amalakan kah salawatnya malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk? Dan dengan dia, berkat dia salawat ini, tasbih malaikat ini, tasbih segala makhluk ini, diberi rezeki akan mereka itu para malaikat. Nah, ya Nabi nyawa kada tahu kah, kada ma'amalakan kah? Tuh buat yang sahabat yang lain ma'amalakan, sugi-sugi aja, nyawa kenapa nangka itu? Maka katanya, nah ujar si laki-laki tadi, maka bersambah aku kepada Rasulullah, betakun pulang sidin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar sidin, dan apa yang demikian itu ya Rasulullah? Apa garang naran salawat malaikat, tasbih seluruh makhluk? Maka sabda Nabi, yaitu baca olehmu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Sampai kada hafal juga ulang-ulangi sudah nih yang bagi kada berkitab ya. Kalau amun berkitab pun kawan menuju olikannya, amun kada berkitab nih bisa kada ingat. Nah apa tadi aja belum sampai ke rumah, maka penting bandar nih kan masalah duit pengurusannya ya. Nah tapi kada ingat pian, bawa catatan kada juga, pulpen kada juga. Nah jadi ulang-ulangi supaya ibadatan hafal. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali membacanya? 100 kali. Sedikit ya, ada banyak tuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali Tuhan naik aja. Nah tuntung. Nah
Tetapi nah timingnya penting lah, timing itu waktunya penting benar, jangan sembarang nih waktunya. Pada ketika antara terbit fajar hingga bahwa ia sembahyang subuh. Nah, ini waktunya garis bawahi. Maksudnya antara qobliyah subuh sampai sebelum qomat subuh. Jadi orang azan subuh dulu, tuntung azan subuh, kita kan menggawi qobliyah subuh pada. Nah, hanya dibaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Oh, belum qomat ya. Nah, makanya kalau disekumpul ini diamalihakan 3 perkara sebelum qomat imbah qobliyah subuh. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Paling-paling nih biasanya kai paling-paling tuh biasanya. Jadi antara bangun dan guring bang, lalu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyumnya. Manakah yang bujur yang pemulaannya? Yang bujurnya ya hayyu ya qayyum, hanya la ilaha illa anta ya lah. Ya juga kan was-was dulu ini nah. 40 kali baca saudangan baca. Nah imbah nih itu hanyar la ilaha illallahul malikul haqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqul mubin tuhibbul iman, mati kita tetap bawa iman yang sempurna. Nah 100 kali dibaca imbah nih itu ya hayyu qayyum 40 kali, la ilaha illallahul malikul haqul mubin 100 kali, hanyar yang ini nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Biasanya tuntung kita orang qomat biasanya. Apabila kita belum tuntung orang sudah qamat, berarti orang tuh kalajuan qamatnya. Itu aja, itu ukurannya sudah kalajuan. Protes saja imamnya tuh yang abajin nih. Bisa kumpulnya kayak itu dibaca. Yang biasa-biasa bang, itu bagus jadi baca double sekali ya ngalih. Jadi orang hendak bahir 3 kali kesampat aja. Nah, apa yang dibaca rajin antara imbah qabliyah subuh adalah yang biasanya yang ya Allahu biha ya Allah ya teguring tuh bisa. Nah itu tuh baca aja silakan cuma tuh baca cepat sedikit supaya kawan membuat la ilaha illallahul malikul mubin ini 100 juga hanya subhanallah bihamdi subhanallah. Sebab yang ya Allahu biha itu kawan berapa kali tasbih itu ya kayaknya diganti lawan tasbih ya kalau yang panjangin itu nah. Nah, jadi supaya waktunya itu akurat, tepat, berisi dan padat, nah itu nah. Nah, bagus saja bang. Cuma yang sudah mendengar ini fadilatnya kadang membaca merugi benar. Nabi memadahi, ada orang datang bilang kan Nabi, ulun Nabi yang miskin nah kayak apa supaya sugih. Ya Nabi baca ini nah, salawatnya malaikat, zikirnya seluruh makhluk. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Oh berarti maka itu nyentuh aja dibaca ya hayyu kayak madosa gin ya. La ilaha illallahul malikul mubin kadosa gin ya. Nah itu bapak pilih narannya ada ikhlas. Ada ikhlas. Waktunya antara qabliyah subuh lawan sebelum qomat subuh. Nah jelas itulah waktunya. Maka niscaya ini penting nah. Niscaya mendatangi akan dikau, Nabi yang mengucap kayak ini. Niscaya mendatangi akan dikau oleh dunia yang datang ke rumah. Ini ulun rahasia aja pengelah. Ini amalan guru-guru di Matapura. Tapi ini rahasia aja. Udah dia menjabian. Ulun dulu berahasia aja. Bahari sidin memadahi. Rahasia aja lah jasidin. Ini amalan guru-guru di Matapura. Jangan kadang mamalakan pian rugi benar. Apalagi zaman yang keadaan kayak ini ya kalau. Nah, tapi ini rahasia aja pembediman aja. Padahal ia dunia tadi terdatangnya tergagahi. Maksud tergagahi ini tuh tunduk. Nah, lagi mahinakan ia akan dirinya, dunianya datang dalam dan plus ada plusnya kurang, artinya pemahamannya sugi ini berusaha dan menjadikan oleh Allah Ta'ala daripada tiap-tiap satu kalimat yang dibacanya tadi, misalnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, satu kalimat tuh. Nah dibacain tuh maka dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam setiap satu baris itu akan satu malaikat. Nah, mungkin membaca 100 malaikat dijadikan Allah Ta'ala bacaan kita tadi. Padahal keadaan malaikat itu bila ada padahal di kitab Melayu maksudnya keadaan.
Maka keadaan si malaikat itu ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Kita membaca subuh itu 100, berarti 100 ribu malaikat tuh yang Allah jadikan dari bacaan kita tadi gawiannya bertasbih sampai hari kiamat. Ada panat-panatnya tuh, dan bagimu pahalanya itu. Nah, jadi sudah tahu nangka itu rugi benar. Maka malaikatnya bila bertasbih pahalanya itu ada, karenanya kada ditolak oleh Allah Ta'ala ibadahnya. Nah cuma syaratnya, nah ini penting kita ketahui, nah ikhlas. Kalau kita beramal membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim sabarullah, mendengar fadilatnya tadi agar sugih ya, kalau lalu pian bangun bersungsung, biasanya kan jam 7 bangun. Wah ini bangun ada kisah tuh bang, pada hulu pada kaum bangun cager sugih bang nih. Nah lalu membaca cangkal maka bakarina nukar tasbih yang kenal kayak bagi kaminting benar di pasar, bakarina mencari tasbih yang kenal, lalu pian baca subhanallah bihamdihi subhanallah sabarullah sugih Tuhan lah, subhanallah bihamdihi masalullah sugih lah ya. Tuntung 100 awas dia muka ada sugih Tuhan aja. Nah ini kada ikhlas. Sebab para ulama tasawuf memadahkan bila kita beramal ibadah dinyatakan kepentingan dunia kita ada ikhlas. Setiap amal yang kada ikhlas mardud ditolak. Makanya kada sugih-sugih itu. Karena amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Ditolak. Maka bila sudah ditolak, fadilatnya kada dapat di dunia, pahalanya kada ada di akhirat. Sangat untung nam. Makanya dengan ilmu, kayak apa caranya supaya ibadah kita tadi diterima oleh Allah? Nah, para ulama memadahkan menyikapi fadilat yang luar biasa itu ada dua, ada yang dicela, ada yang dipuji. Boleh kita beramal mengharap fadilat, tapi ada yang dicela, ada yang dipuji. Kayak apa yang dicela? Yang dicela ya tadi beramal menghadapi fadilatnya yang nyaman-nyaman di dunianya aja. Nah itu dicela oleh Allah Ta'ala kayak tadi nih, cela. Lo kayak apa? Supaya bujur, supaya dipuji. Nah caranya ya Allah, ulun mengamalkan ini dasar bujur bang, memang hendak sugih, tetapi dalam taat ibadah kepada biyan Tuhanai. Nah tambahi kalimat ninto, dalam taat ibadah kepada biyan. Jadi jangan titik hendak sugih titik, nah, ini berdosa. Kenapa aja anak sugih berdosa aja? Tasawuf pembahasannya ada cukup waktu di sini. Mungkin hendak jelas 3 mata kita. Ayo, berarti yang datang tuh picak sebelah tuh pasti sudah. Nah, boleh aja anak sugih boleh, tapi jangan titik dalam taat ibadah kepada Allah. Atau kata-katanya diganti, ya Allah sugihakan ulun membaca subhanallah bihamdihi subhanallah sabarullah sugihakan ulun. Jika kesugihan ini menjadi kebaikan bagi akhirat ulun, kalau hendak sugih titik aja itu berdosa dalam ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih, tapi kita ini kan bukan hanya berfikih aja hidup nih, ada bertauhid, ada berfikih, ada bertasawuf. Ramailah. Nah jadi boleh kita mengharap fadilat, boleh. Kalau urusan ini nah fadilatnya kan sugih, boleh kita mengharap sugih, tapi ditambahi jika kesugihan itu Tuhanai menjadi kebaikan bagi akhirat ulun, atau sugih dalam taat ibadah kepada biyan. Nah, seandainya sugih tapi sudah berniat kayak itu, jika menjadi kebaikan bagi akhirat ulun, nah maka sugih kita tuh naranya hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Berarti orang itu biasanya cagar rajin menuntut ilmu, cagar rajin beribadah karena sudah berniat bang, sebab niat itu dikabulkan Tuhan. Tapi kalau inya bang ada berniat kayak itu tadi, anak sugih aja titik, kayak itu aja. Nah, seandainya sugih juga itu lanjuran dari Allah, bukan hadza min fadli rabbi. Bukti lanjuran dia jadi bila sugih pamalar benar tuh, dia tidak ada bagian dolan. Dia tidak contoh orang yang sugih pamalar tuh lanjuran Allah Taala tuh. Sugih tapi pemalar, sugihnya itu bukan hadza min fadli rabbi, tapi lanjuran dari Allah. Karena kesugihan orang yang pemalar cagar budaya, salah cagar lah, akan menyengsarakannya di akhirat.
sugih tapi pemalar, maka kesugihannya tuh akan menyengsarakannya di akhirat. Nah, berarti kan kesugihan tuh lanjuran dari Allah, bukan anugerah naranya mau orang gara-gara sugih agar masuk neraka. Ayo, hati-hati. Nah, maka supaya kita tadi sugihnya bujur-bujur berberkat, niatakan, berusaha, niatakan. Apa niatnya? Hendak sugih supaya bila sugih ini kita tetap lancar dalam beribadah taat kepada Allah. Dan jika sugih ulun ini menjadikan ulun selamat di akhirat, nah kayak itu. Maka ada orang yang ba'amaliyah, orang nih ba'amaliyah jangkal, sembilan duha jangkal, membaca ini sudah berpuluh-puluh tahun dia sudah. Maka niatnya kayak tadi, ya Allah, ulun sugihakan jika jadi kebaikan bagi akhirat ulun. Ternyata ada sugih-sugih. Nah, berarti dalam ilmu Allah kita tuh bagus miskin. Sebab ketahuan sudah balang bila sugih si undul ini berbahaya. Ketahuan Tuhan sudah. Makanya Allah Ta'ala paham benar bila sugih si undul ini bermaksiat aja gawian. Kawanan bukan Donald Trump, kawanan di Bali, beli mau. Ada di hadapan, ada di Palangka lagi mau sugih. Tahu Tuhan balang manusia seikung ini lalu dimiskinkan Allah Ta'ala. Nah, maka miskinnya kita, walaupun kita sudah berniat yang baik kayak tadi, itulah anugerah Allah Ta'ala. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala. Jangan kita menganggap miskinnya kita ini Tuhan ada sayang, bukan. Miskinnya kita ini kasih sayang Allah sebenarnya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Maka itu insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي من مصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.